everyone, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini aku seneng banget. Kebetulan hari ini aku ditemani dengan Nova, CEO and founder of Carl & Claire. Dan hari ini tuh topiknya tuh seru banget. Kita akan bahas tentang bagaimana Nova ini bisa practice Ikigai and how Nova ini bisa jadi through all these practices jadi lebih percaya diri dan juga belajar tentang self love. Nah, aku seneng nih topik-topik kayak gini nih karena I find it very fascinating. So, without further ado, aku akan undang Nova to the screen. Udah di screennya sih. Hai Nova. Karena kalau aku biasanya kayak ceng-ceng orangnya datang gitu loh. Karena di Zoom kan nggak seru. Bener-bener. So how are you, Nova? Thank you so much for joining me today. Thank you for having me, Ci. I'm doing great. Ci Dewi sendiri gimana kabarnya? Aku lagi sambil ngopi nggak apa-apa ya, biar lebih nyantai. Itu aku suka banget, by the way. Itu oat milknya Ci Dewi, like my favorite. Oke, jadi cheers dulu. Anyway, so tell me about konsep dari Ikigai gini. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Ikigai itu apa, mungkin dijelasin dulu. What is Ikigai? Oke, sebenarnya Ikigai ini adalah satu konsep. Awal mulanya tuh aku ketemu ini tuh dari kayak artikel-artikel gitu sih, kayak baca, terus kayak artikel-artikel di social media atau di website gitu. Nah, singkat ceritanya sih, Ikigai itu adalah buku. Buku ini ditulis oleh dua author, namanya itu si Hector Garcia dan Frances Miral. Nah, jadi singkat cerita, dua author ini tuh melakukan analisa mendalam kenapa sih orang itu umurnya bisa panjang. Nah, mereka tuh menyelidiki orang-orang yang hidupnya itu yang di atas 100 tahun. Jadi kayaknya kalau nggak salah sih orang ini terbang ke beberapa negara atau beberapa kota. Nah, singkat cerita tuh salah satu kota yang aku ingat banget tuh disebutin Okinawa di Jepang. Nah, di Jepang itu tuh kayak orang-orang tua di sana tuh hidupnya bener-bener peaceful. Terus kayak ketika dia udah sampai di sana tuh vibes-nya kayak bener-bener berbeda banget. Nah, di sana tuh mereka tuh intrigue untuk cari tahu kenapa sih rahasianya mereka bisa umur panjang dan hidupnya itu bahagia gitu. Nah, jadi singkat cerita tuh di Ikigai itu artinya adalah a reason of being atau life purpose lah, tujuan hidup gitu istilahnya. Nah, jadi Ikigai itu kalau yang dirangkumkan oleh dua author ini adalah irisan di antara what you love, terus kemudian what you're good at, what the world needs, and what you can be paid for. Jadi dari empat ini, ketika empat ini bersinggungan atau beririsan, ini yang disebut dengan purpose atau Ikigai. Itu sih. Sebenarnya sih kalau di bukunya sendiri kayak lumayan panjang gitu penjelasannya, kayak Ikigai itu kata-katanya apa. And I think it's such a beautiful word sebenarnya gitu. Nah, tapi pas pertama kali aku nemu di artikel tuh kayaknya udah beberapa tahun yang lalu. Nah, cuma aku tuh nggak terlalu ya udah asal lewat aja gitu. Kayak cuma tahu ini tuh Ikigai gitu, dan ternyata tuh kalau orang nyari life purpose tuh bisa seperti ini. Nah, ya udah tuh lewat. Terus fast forward, mulai terjun terutama di awal-awal mau bikin bisnis di tahun 2018 sampai 2019. Nah, di saat itu aku merasa insecure banget sama diri aku sendiri, sama bisnis baru aku juga. Kayak aku nih sebenarnya bisa nggak sih? Atau di saat itu tuh aku kayak merasa takut, ini tuh bener gak sih apa yang aku pengen jalanin gitu. Kayak nanti takutnya udah dijalanin kayak merasa salah langkah gitu. Nah, terus di saat itu juga kayak fokus aku nggak ada tuh kayak ada yang namanya life purpose atau apa tuh. Kayak fokusnya tuh adalah kerja, making money, planning for future in terms of kayak materi gitu loh, Ci. Terus di situ aku benar-benar ngerti bahwa kayaknya ada yang sesuatu yang hilang gitu. Kayak masa sih hidup tuh cuma cari uang doang gitu kan. Nah, jadi di saat mulanya tuh aku teringat lagi tentang si Ikigai itu adalah ketika aku lagi browsing video gitu tentang bisnis. Nah, aku ketemu sama author ya, namanya itu Daniel Canty. Dia itu one of the founders of Boss Babe di USA. Nah, dia itu cerita kayak kenapa sebuah bisnis itu harus punya purpose-nya juga, dan harus dan purpose itu tuh harus benar-benar sama dengan purpose-nya kita sebagai owner-nya gitu. Nah, dari situ
baru deh aku kayak tertarik belajar kayak baca bukunya gitu. Nah jadi dan ternyata tuh ikigai itu apa ya, lebih ke holistik sih sifatnya. Jadi kayak lebih ke menyeluruh. Jadi nggak cuma oh purpose ini apa, tapi kayak bagaimana kita hidup dengan purpose itu seperti apa. Jadi that's the beautiful part of ikigai gitu kurang lebih sih. Tapi yang aku penasaran, pas pertama banget tuh yang many years ago yang kamu ketemu artikel tentang Ikigai itu, kamu lagi cari apa? Maksudnya what were you searching, kok bisa muncul artikel ini gitu? Maksudnya kayak, you know, kayak what were you looking at? Kayaknya waktu itu aku dulu itu lebih tertariknya ke health gitu sih. Tapi di saat itu, kalau dibandingin sekarang gitu, di saat itu aku merasa aku tuh belum conscious sama sekali gitu hidupnya. Kayak cuma maksudnya lebih banyak pay attention lebih ke health aja gitu. Terus kayak lebih fokusnya itu lebih ke materi, lah saya ngejar kayak gimana caranya generate money lebih banyak. Tapi kayak nggak ada tuh kayak lebih ke conscious gitu, makan sembarangan, tidur terserah gitu. Jadi lebih kayak gitu. Nah tapi kayak lebih ada panggilannya lebih ke health, kayak pengen waktu itu saatnya kayak lagi pengen diet gitulah. Tapi entah kenapa pas lagi browsing kok tiba-tiba jadi ketemunya artikel-artikel kayak gitu. Terus kayak oh ya udah deh, lihat lagi kayak oh ternyata ketemu deh Ikigai gitu kurang lebih. Interesting. Nah, jadi pas kamu ketemu lagi kedua kalinya, many years later itu, apa sih yang bikin kamu interested tuh mau belajar lagi atau mau cari tahu lebih banyak lah ya? Pasti kan ada something yang menyentuh hati kamu atau yang make you intrigue atau what was it? Jadi kayak yang paling kena di aku sih dari Ikigai ini adalah gimana caranya kita menemukan flow di hidup kita. Jadi kayak dimana kita berjalan sesuai dengan berat tuh kata-katanya flow di hidup kita. Gimana ya jelasinnya? Kayak jadi tuh kayak hidup kan banyak ya, nggak cuma kesehatan, tapi ada misalnya ada karir, ada social, ada misalnya parenting, relationship and all that gitu kan. Somehow kayak di Ikigai ini tuh dia kayak merangkum gimana sih caranya kita hidup dengan satu flow yang mungkin kita tuh bisa jalani dengan sesuai dengan purpose atau panggilan jiwa kita gitu. Dan it's about finding the flow in everything you do aja sih kayaknya kurang lebih gitu loh. Jadi kayak dia jelasin juga tentang kayak stress management. Kayak sebenarnya tuh kayak di bukunya kalau nggak salah tuh dia bilang kayak sebenarnya manusia yang tanpa stres itu juga nggak bagus. Jadi kayak we need a little stress, tapi nggak boleh too much kayak itu tuh bisa affect health kita dan lain-lain gitu sih. Gitu sih kurang lebih. Jadi kayak it's a good reminder to prioritize ourselves juga. Jadi kalau dulu kan aku tuh kayak fokusnya lebih ke materi karena aku juga kan backgroundnya bukan orang yang kayak berkecukupan dari kecil, tapi in fact malah kayak dibilang secara materi tuh susah gitu. Jadi tujuan aku dari remaja tuh kayak oh aku pokoknya harus cari uang supaya hidup aku nantinya lebih mudah gitu. Nah tapi somehow si konsep Ikigai ini kayak mengingatkan aku kalau hidup ini tuh nggak cuma misalnya kita kerja cari uang, itu kan berarti kan what you can be paid for, tapi kita juga ada hal yang kita suka, terus ada yang kita mahir juga, terus juga kita juga bisa bantu orang di mana dunia itu butuh kita loh gitu. Dunia kan maksudnya banyak ya, bisa kayak makhluk hidup lain, bisa sekitar kita, bisa orang-orang terdekat kita gitu. Nah jadi sebenarnya tuh ini tuh bisa dirangkum semua loh jadi satu gitu. Jadi somehow cara aku melihat materi juga sangat berbeda sih. Jadinya kayak sekarang itu punya banyak uang itu baik, somehow bisa baik. Tapi menggunakan banyak uang dengan memberikan impact itu kayak buat aku tuh sekarang kayak itu yang lebih ke itu yang lebih fokus aku sih gitu. Jadi somehow kayak Ikigai itu ngajarin aku konsep melihat hidup ini kayak lumayan berbeda gitu sih. Wow, very interesting. Dari cara mau ngomong itu, it's like mungkin your soul kali ya yang leading the way. Makanya kamu bisa sampai ketemu sih kayak gini. Karena yang the way you describe it itu benar-benar dari I can feel that itu tuh dari dalam banget gitu. Bukan cuma semata-mata ngomong doang, but I can feel your soul yang ngomong tuh seperti itu. So mungkin dari sana bisa dibilang kamu lebih aware sama yourself, like your real self.
Nah itu ada prosesnya gak? Like what did you go through? Ada apa gak yang kamu went through makanya bisa sampai kayak gini? Karena dari pengalaman aku biasanya orang tuh biasanya ada go through something baru mereka bisa look inner. Biasanya kan orang ngeliat keluar gitu kan, makanya mereka stres, maka mereka anxiety, makanya mereka nyari materi, makanya mereka ya begitu deh cari yang di luar terus gitu. Nah, makin mereka cari di luar kan makin mereka hilang dan makin mereka stres dan makin ya banyak masalah lah gitu, kesehatan juga dan yang lainnya. But I think for usually people ada transisinya dari sana ke sini, biasanya tuh ada something happen. Like did something happen? Sebenarnya sih kalau aku ketika aku flashback lagi ya, kenapa sih aku bisa bener-bener kayak suka banget sama Ikigai, terus kayak mungkin kenapa sih aku bener-bener punya tingkat self love yang lebih tinggi dari dulu jauh gitu. Terus kayak aku juga mikir-mikir kayak kira-kira yang mana dulu sih, kayak apakah aku mulai peduli tentang self love dulu atau kayak Ikigai dulu nih yang membantu aku kayak bikin jadi lebih mencintai diri sendiri gitu. Kayaknya sih kalau dari yang aku ingat-ingat ini tuh kayaknya dimulai dari self love dulu. Jadi singkat cerita sih aku mulai dari micro habit changes. Jadi kayak aku lupa sih kayak kenapa aku bisa ke-trigger jadi ngelakuin micro habit changes gitu di 1-2 tahun terakhir. Intinya tuh awal mulanya aku lebih conscious atas pilihan-pilihan. Jadi nggak cuma kayak conscious akan kesehatan, tapi lebih ke mungkin apa yang ya dimakan of course, tapi apa yang dipakai, terus apa aja yang mau aku pilih untuk masukin ke pikiran, kayak dengan lebih sadar itu kayak bener-bener apa ya, bisa connect gitu ke diri kita sendiri dan bisa lebih eliminate white noise yang di luar sana dan jadi lebih mengerti, oh sebenarnya tuh kita nggak butuh hal ABC ini loh untuk menjadi misalnya lebih bahagia, let's say. Ternyata kayak dengan kita bersyukur misalnya salah satunya itu udah kayak bikin kita tuh kayak lebih happy misalnya gitu. Misalnya saya kayak kita nggak butuh kayak makanan enak misalnya, atau kayak barang bagus, atau misalnya pergi ke tempat-tempat yang mewah misalnya gitu. Kayak gitu sih kayak mulai awal mulanya gitu. Nah terus aku juga mulai meditate, dan tanpa aku sadari kayak pelan-pelan aku tuh kayak lebih terhubung gitu sama diri sendiri dan jadi lebih mengerti kayak sebenarnya tuh aku tuh terpanggilnya kemana sih gitu. You love yourself so much that you want to project your love to other humans and creatures in this universe. Kayak pelan-pelan sih, jadi kayak dengan mengubah sedikit demi sedikit yang ada di dalam diri kita, itu yang bikin ternyata kita tuh udah jauh ya progresnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang life event apa, mungkin karena si micro habit changes ini sih yang ternyata sedikit jadi kayak bikin aku lebih baik ya, ternyata udah jauh ya gitu. Interesting. Kalau boleh tahu micro habit changes itu apa aja? Mulai dari aku tuh dulu susah banget bangun pagi orangnya. Jadi apa ya, aku tuh kalau bangun tuh pengennya bangunnya siang karena mungkin malamnya juga tidurnya nggak terlalu nyenyak juga, terus kayak nggak bisa terlalu pagi juga tidurnya, nggak bisa terlalu pagi. Nah tapi setelah dipikir-pikir aku pernah baca juga di artikel, cuma aku jujur kayak agak lupa gitu memorinya kalau bisa baca artikel tuh artikel apa dan dari siapa gitu. Jadi intinya dari yang aku baca itu kalau kita delay bangun, kayak misalnya kita udah melek nih, terus kita memaksa kembali untuk tidur, terus kita bangun, itu kayak energi kita tuh kayak bisa lebih rendah dibanding kita paksain bangun dan kayak langsung minum air putih gitu lah, saya 1 gelas. Nah misalnya 1-2 hari kita maksain awalnya, tapi lama-kelamaan kita akan kayak automatically bangun, dan itu somehow kayak kasih kita kayak sense of achievement gitu loh, kayak you're a winner, kayak kita bangun langsung bangun gitu sih. Terus kayak lebih ke morning habit sih, itu yang buat aku salah satu yang paling powerful sih. Jadi kayak mulai dari beresin tempat tidur, terus kayak set up morning routine juga, jadi kayak nambah satu dan somehow dengan punya morning habit yang proper gitu, yang kayak bener-bener terstruktur, kayak kita tuh bener-bener jadi clear, kayak clarified gitu, kayak sebenarnya hidup kita tuh mau ngapain sih hari ini, mau ngapain sih. Sebenarnya kayaknya awal mula dan titik yang paling mengubah hidup itu kayaknya dari morning habit sih, Ci, kalau aku. Jadi kalau sekarang itu how do you apply si Ikigai ini? Like how do you apply it dalam hari-hari deh misalkan gitu? Oke, nah kalau dari Ikigai sendiri
the highest form of self care is to live according to your highest value gitu. Jadi aku tuh pernah bilang juga sih, gimana ya, ada temen tuh yang bilang ke aku juga, jadi kayak sebenarnya tuh ada yang namanya higher purpose. Jadi ketika kita let's say pengen melakukan sesuatu, misalnya kayak aku pengen nulis nih gitu, let's say aku suka nulis gitu. Nah, kenapa sih kita suka nulis gitu? Oh, karena misalnya aku suka kalau tulisanku dibaca orang dan sampai ke misalnya orang-orang yang aku gemari misalnya gitu. Nah, itu kita bisa tanya lagi, kenapa kamu suka tulisanmu dibaca misalnya? Oh, karena tulisan aku suka ketika tulisanku itu transform hidup seseorang. Kenapa kamu suka tulisan kamu bisa sampai transform seseorang gitu? Nah, jadi misalnya aku menemukan kalau ternyata ketika orang transform menjadi orang yang lebih baik, disitulah aku merasa kayak aku achieve sesuatu. That is your higher purpose gitu sih. Jadi kayak from Ikigai aku tuh bener-bener lihat kayak jadi itu membantu aku apa sih higher purpose aku gitu. Dan dari situ mindset aku juga kayak jadi kebuka gitu kalau ternyata tuh ada banyak hal yang bisa kita selaraskan gitu sih. Dan itu tuh bener-bener merubah cara hidup juga sih, bener-bener holistik. Jadi dari cara pikir, terus kemudian dari lebih conscious kayak tentang apa yang kita masukin ke dalam tubuh, kayak apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu. Nah, sebenarnya sih one of the story kenapa aku interested di Skin Dewi. Jadi itu tuh kayak di saat masa aku kayak mulai lebih conscious nih tentang apa yang aku pakai. Jadi jujur aja kayak dulu itu aku orang yang, karena kan kulitku nggak yang terlalu masalah yang aneh-aneh gitu. Nah, aku tuh merasa kayaknya aku nggak terlalu butuh skincare yang bagus-bagus amat, yang biasa-biasa aja cukup lah gitu yang gitu. Kayak kan Skin Dewi juga harganya cukup pricey gitu di saat itu, kayak berat juga ya di saat itu, kayak mau beli Skin Dewi gitu harus nabung dulu satu-satu gitu belinya. Nah jadi aku kayak di saat itu aku cuma tahu, terus kayak ya udah kayak mungkin ini belum butuh gitu kan. Nah tapi ketika aku kayaknya nggak salah setahunan kemudian gitu, aku udah mulai cari tahu nih, udah mulai kayak conscious kayak tentang apa sih bahan-bahan kosmetik yang mungkin ternyata tidak baik untuk jangka panjang dan lain-lain gitu. Terus aku juga jadi makin cari tahu apa ya, ada nggak ya brand lokal yang kira-kira supporting natural product, terus yang conscious, yang kayak gitu-gitu. Nah terus aku baru kayak ingat, kayaknya Skin Dewi ya kayak gini ya gitu kan. Nah dari situ aku mulai kayak cari tahu. Nah dan kayak the beautiful thing is semakin aku cari tahu, kok aku jadi semakin suka ya sama Skin Dewi nih gitu. Jadi aku mulai cari tahu kenapa sih Skin Dewi itu harganya kok bisa sampai lumayan gitu. Maksudnya dibilang murah enggak, tapi sebenarnya dibilang mahal juga reasonable ya. Kenapa itu mahal ya? Karena ingredientsnya the best gitu loh. Nah jadi dari situ tuh kayak aku benar-benar ngerti gitu. Oh ternyata tuh brand yang conscious itu yang adalah salah satunya kayak Skin Dewi gitu. Jadi dari situ sih aku bener-bener curate apa yang aku pakai. Nah salah satunya itu yang attract aku ke Skin Dewi gitu loh Ci. Wow, I'm so flattered right now. Thank you so much. Tapi beneran. Dan nggak cuma itu sih sebenarnya. Jadi dari pertama kali aku kayak suka tanya-tanya, aku suka cari tahu juga. Nah aku juga ngobrol sama admin salesnya kayak dari Skin Dewi, itu kayak semuanya literally ngebantu. Jadi dari situ tuh aku juga jadi kayak terus Ci Dewi juga sering nongol kan di Instagramnya Skin Dewi. Nah dari situ tuh kayak aku benar-benar merasakan bahwa ini adalah perfect example of someone yang apply Ikigai juga loh, kayak someone who lives by the purpose juga, yang kayak menyalurkan purpose-nya dia dan kayak passion-nya juga dalam bikin formulate skincare, dan nggak cuma itu, ngelayanin kitanya pun juga dengan hati gitu. So yeah, that's what I love juga gitu. So Skin Dewi is the perfect example of Ikigai. I really like the way you approach things gitu. Dan yang menurut aku yang sangat wow banget adalah gini loh, Nov. Most people transform itu through pain. Jadi kayak ada something in their life yang gak working out karena mereka akhirnya dengan sakit itu they don't want to feel any more pain. Jadi kayak udah deh, gue udah gak bisa lagi, I have to do something about it. Jadi yang gak serving us dibuang, ya kita ambil yang
yang serving us lah ya istilahnya gitu. But what is amazing dari cerita yang kamu ngomong, kamu tuh doing that changes itu out of consciousness gitu. Biasanya orang tuh, jadi there are two ways of growth. Yang satu through pain, yang satu through consciousness gitu. And you did it through consciousness. Kayaknya bisa dibilang kamu tuh maybe orang pertama yang aku ajakin ngobrol dan interview aku kenal yang do it through consciousness. Jadi kayak aku kayak gila, ini keren banget. Thank you. So that's amazing. Nah, jadi kalau kayak buat hari-hari gitu, how do you apply it? Atau mungkin buat teman-teman deh gitu yang lagi nonton, what is the advice that you can give buat teman-teman tuh bisa meng-apply konsep Ikigai ini for themselves atau konsep self-love ini for themselves gitu? Ada gak? How do you have any tips? I believe more and more people will be aware kayak about this concept sih. Jadi kayak maksudnya sebenarnya gimana cara kita mikir sih, maksudnya konsep ini kan udah ada dan bertahun-tahun, dan mungkin orang yang bikin buku ini dia juga pasti pengen creating impact ketika membantu orang apa ya, menemukan lebih banyak purpose ya di hidup kita. Dan kayak aku suka sih ketika orang kayak pengen menyebarluaskan konsep-konsep yang kayak gini, kayak how to help people to live more happy gitu. Jadi kayak and it starts from us gitu, kayak orang-orang yang udah tahu gitu. Nah, sebenarnya salah satu blocking aku juga dulu kayak ini sih, jadi kayak gimana caranya kayak kita bisa influence orang. Karena aku tuh dulu mikir, aduh kayak gak usah lah share-share hal yang kayak gini, ntar dibilang sotoy misalnya kan. Atau kayak, banyak lah orang yang lebih pintar dari gue, kayak kenapa harus yang lebih pintar, lebih jago gitu, kenapa harus aku gitu, kamu udah jangan deh gitu. Terus kayak aku tuh merasa kayak apalagi kayak secara bisnis gitu, kayak aku merasa dulu tuh kayak, aduh emang baru seberapa gede sih, kayak I feel like I don't have the authority to share anything gitu loh. Tapi suatu hari tuh aku meditate dan tiba-tiba tuh aku kayak pengen aja gitu mikirin sharing value to people gitu. Kayak somehow tuh anyway, kayak buat yang belum paham mungkin tentang meditate itu kayak sebenarnya bukan mengosongkan pikiran, tapi lebih ke observe pikiran kita tuh kemana sih gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak keluar dari pikiran kita dan kita mengamati. That is meditating gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa get clearer minds, dan kita tuh lebih kayak objektif tentang apa ya, kita bisa lebih helicopter view sih tentang hidup kita juga sendiri gitu. Nah, betul, dari situ karena kita detach dari iya betul banget. Nah jadi di saat itu aku pengen aja mikirin tentang sharing value to people gitu, entah kenapa. Nah terus kayak setelah mikir-mikir aku tuh mengerti, kayak baru sadar kayak oh ternyata selama ini tuh aku punya blocking ya gitu. Aku punya hal dimana ketika aku pengen share, aku tuh kayak ada rasa takut, kayak share takut, pengen share takut, akhirnya nggak jadi. Nah kenapa ya gitu. Nah jadi ternyata setelah aku pikir-pikir apa yang bikin aku kayak gitu. Nah mungkin dulu itu aku kayak sering memasukkan ke pikiran atau ke hati ya. Jadi kayak anggota keluarga tuh kayak suka yang ala lu emang bisa kayak semacam kayak gitu. Jadi mungkin dari situ pelan-pelan kayak masuk ke alam bawah sadar dan bikin aku kayak orang yang pemalu untuk share atau kayak mungkin merasa nggak able gitu. Ketika sadar justru malah aku kayak kenapa kita tuh penting banget untuk sharing value kita, dan terutama hal-hal yang memang kita tertarik gitu. Nah terus juga kayak kenapa sih harus fokus ke orang-orang yang mungkin komen negatif. Ketika aku share hal seperti ini, at least ada satu orang aja yang mungkin bisa hidupnya tuh berubah, at least kayak hidupnya mungkin lebih terbantu atau kayak pikirannya berubah. Kenapa harus fokus ke orang-orang yang memang nggak bisa menerima gitu? Karena kan kayak segimana kita respons itu adalah bukan dari kitanya, tapi itu adalah projection dari orang itu gitu loh somehow gitu. Jadi dari situ aku langsung kayak berubah sih pikirannya, kayak oke, kita tuh perlu banget untuk sharing value kita sekecil apapun audience kita gitu loh. Kalau nggak salah tuh ada yang pernah posting gini, kalau misalnya Instastory viewers kita ada yang 20 atau 30, kayak kamu tuh fill a classroom. Terus kalau misalnya story kamu ada yang lihat tuh kayak sekitar 100 sampai 200, kamu tuh udah fill up auditorium. Terus kayak 1000 itu kamu udah kayak fill up aula, kayak bisa aula kayak gitu. Dan ya bener juga sih, kayak think of it like that gitu loh. Jadi kayak nggak ada kayak apa ya, yang kayak lebih kayak audience yang terlalu kecil lah gitu untuk kayak kita share gitu sih.
gitu. Tapi bisa aja orang tuh selain dari kayak literal konsep yang kayak oh ikigai ini seperti ini bla bla bla, mungkin ada orang yang pendekatannya nggak seperti itu. Kayak ada orang yang mungkin dia lebih attracted dengan our little actions gitu. Misalnya let's say kita stay conscious, jadi apa yang kita pilih, misalnya kayak kayak let's say kenapa sih aku pilih Skin Dewi nih gitu kan, kayak karena di kulit ini tuh kayak aman, terus kayak misalnya kita juga pakai bahan-bahan yang memang natural, terus vegan friendly juga, which is kita juga no animal cruelty, let's say kayak gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gini mungkin yang secara tidak langsung orang kan pikirannya tuh beda-beda ya, kayak orang melihat point of view-nya tuh beda-beda. Jadi mungkin mereka bisa aja inspired by your little action gitu. Jadi kalau misalnya saran untuk gimana sih share our value, stay conscious juga, terus stay true with yourself. Gimana ya, karena kamu secara langsung dan secara tidak langsung akan memberikan dampak juga untuk sekitar. Jadi kayak mungkin sometimes nggak perlu grand action untuk memberikan impact ke sekitar. Sesimpel misalnya kita menghargai lingkungan, terus hidup lebih sehat, beres-beres rumah, sebenarnya mungkin itu aja udah cukup sih. From those small wins, mungkin there comes the bigger achievements gitu sih kalau dari aku ya. Or just simply as simple as being kind aja gitu, be the kindest person you know, misalkan seperti itu. Itu pun juga little action tapi dampaknya kan besar banget ya ke orang-orang seperti itu. So thank you so much Nova buat sharing hari ini about Ikigai, about self-love, about your journey. It's really inspiring. Dan I'm sure juga ntar buat teman-teman yang ikutan nonton juga pasti bakal banyak belajar banget. Like from the micro habits, from the little actions, from being more aware of yourself, being more conscious, even little things aja. Itu juga kecil-kecil tapi jadi gunung gitu ya, itu akan menumpuk juga gitu. All the small wins become big wins. Jadi I thank you so much from the bottom of my heart. Senang banget hari ini that you can share with us. Dan once again thank you so much. Ada any last words mungkin before we close today's session? Don't stop trying aja sih, kayak maksudnya listen to yourself a little better, dan dari situ kayak mungkin kita akan mengerti sih, semakin kita mengerti akan panggilan diri kita, mungkin semakin kita memberikan dampak positif ke orang lain, dan mungkin itu akan jadi berbalik ke kita juga, karena kita kan ngasih good energy, so we will receive the good energy juga gitu sih. Jadi everyone is happier. Gitu sih. Everyone is happier indeed. Well, once again, thank you so much. Dan thank you juga teman-teman yang sudah nonton episode ini. If you guys like the video, jangan lupa untuk like and subscribe. Dan juga tentunya share with all your friends. Whomever you feel bakal benefit from this video. Once again, thank you for watching. Thank you, Nova. Have a good evening.